Udah jalan rekamannya nih. Oke, yuk. Teman-teman, saya akan review sedikit dari apa yang telah kita pelajari. Yang saya ingat kemarin kita ngebahas soal Saul, kepenuhan roh dalam diri Saul. Itu diberikan oleh Allah bukan untuk bernubuat ternyata, tapi untuk Saul tidak mencelakai Daud. Ternyata itu ya. Jadi kepenuhan roh Allah berlaku pada setiap orang bergantung dari pengaturan roh Allah itu sendiri. Jadi kalau dewasa ini, akhir-akhir ini kita sering mendapatkan ciri dari kepenuhan roh adalah bernubuat. Ciri dari kepenuhan roh adalah apa? Berbahasa roh. Ternyata itu baru sebagian kecil aja. Banyak hal yang ada dalam Alkitab yang memuat tentang kepenuhan roh, manifestasinya seperti apa. Jadi jangan bergantung penuh kepada apa yang kelihatan, tapi apa yang sedang Allah ajarkan dalam diri setiap kita yang mengalami kepenuhannya. Tentu saja kepenuhan ini bertingkat-tingkat dan semakin mendalam bergantung dari tuntunan roh tersebut untuk masuk ke dalam hal apa gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu tentang otoritas anak Allah. Kita kemarin juga ngebahas bedanya otoritas dan kuasa. Otoritas diberikan oleh Allah kepada Adam awalnya adalah untuk mengatur bumi ini seperti apa yang ada di sorga. Namun Adam jatuh ke dalam dosa dan otoritasnya diambil, ya. Otoritasnya diambil sedangkan Adam ada dalam kuasa si jahat. Manusia yang berdosa sejak zaman Adam itu ada dalam kuasa si jahat. Bagaimana nasib setiap manusia yang ada dalam kuasa si jahat itu? Terserah si jahat itu sendiri. Mau mematikan kapanpun saja terserah dia. Nah itu dia yang terjadi Bapak Ibu sekalian teman-teman. Manusia itu ada dalam pengaruh dosa selama ada di dunia ini. Maka ketika kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini, ia membuat satu sistem baru, kerajaan Allah, tandingan dunia. Tanda kutip tandingan artinya apa? Artinya bahwa kerajaan Allah itu adalah media untuk memindahkan, ya, untuk menempatkan seseorang yang percaya Yesus masuk dalam kerajaan Allah. Dan seketika ketika seseorang itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, maka setiap orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka mereka sudah pindah daerah masuk ke dalam kerajaan Allah dan tidak turut dihukum. Alkitab mengatakan demikian. Dalam Kolose 1:13 dan Yohanes 5:24. Itu ayatnya. Nah, nanti kita akan bahas itu juga ya. Nah, Yesus yang telah mengalahkan maut. Yesus yang telah mengalahkan maut adalah Yesus yang juga hidup dalam diri kita. Yang sebenarnya kita sedang dibawa untuk menaklukkan semua kuasa-kuasa itu. Nah, kalau kita telah memiliki Yesus, maka kita pun diberikan kuasa dan otoritas juga. Namun, otoritas diberikan berdasarkan ketaatan. Kalau kita tidak taat, maka bisa jadi yang terjadi adalah kita juga kehilangan otoritas. Ya. Bisa jadi demikian, itu bergantung kepada pribadi kita sendiri. Pak, kalau orang Kristen yang memiliki otoritas dan kuasa itu orang yang taat. Kalau orangnya taat terus gimana Pak? Iya, dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sambil menerima berkat-berkat rohani dalam surga. Tapi kalau orang yang tidak taat, mereka akan kehilangan otoritas karena mereka kembali masuk ke dalam wilayah dosa. Dalam Alkitab mengatakan gini, setiap orang yang berdosa tidak mengenal Allah. Meskipun orang yang demikian telah lahir baru, telah memiliki tuntunan Roh Kudus, tapi memilih berdosa, maka sebetulnya mereka tidak mengenal Allah. Nah, perlu perlu adanya pengenalan Allah ya. Pak, kalau udah mengenal Allah tetap berdosa gimana? Nah, itu orang yang demikian ini masih ada dalam wilayah si jahat. Nah, nanti kita akan bahas juga. Nah, kemudian kita sekarang ini mengerti bahwa dalam Kolose 2:13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran. Jadi di masa lampau sejak kita sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, kita tuh mati oleh pelanggaran kita. Nah, tentu saja ini ada satu hal yang perlu kita ketahui. Pelanggaran yang mana? Pelanggaran yang diperbuat oleh Adam. Hubungannya Adam sama saya apa? Kan Adam yang berdosa bukan saya. Iya,
berdasarkan perbuatan Adam itu, maka semua manusia tanpa terkecuali ada dalam wilayah dosa dan kutuk dan mati. Mati secara jasmani, kelak, dan secara rohani terputus dengan Tuhan. Ketika kemudian kita mengenal Kristus, kita kemudian dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Jadi kita mengakui Yesus, menerima Yesus, ya. Kemudian segala pelanggaran kita diampuni dengan cara apa? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini berdasarkan inisiatif Allah, bukan karena perbuatan kita. Inisiatif Allah menginginkan adalah setiap dosa itu dipaku di kayu salib. Pada saat kematian Yesus di kayu salib, itu dosa dan kematian, terputusnya hubungan manusia dengan Allah ditiadakan. Maka manusia sekarang terhubung dengan Allah hanya jika hidupnya melalui hidupnya Kristus. Jadi hidup Kristus itu adalah fasilitas yang sangat menghidupkan kita kembali berhadapan dengan Allah dengan situasi dan posisi yang tepat, yaitu sebagai anak-anaknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sub yang keempat, belas kasihan Allah. Mari kita bahas sekarang ini ya. Selamat bergabung Ibu Marta, Bu Mundi, teman-temannya udah datang tuh, Bu Marta. Bu Mundi, selamat sore, salam. Juga Ibu Gladys, selamat sore bergabung kembali ya, selamat datang. Saya belum Sore. lihat. Saya sambil dulu Pak, sambil dulu Pak. Saya sambil dulu Pak. Mandi dulu. Saya izin mandi apa? Sambil dulu, saya izin dulu sebentar. Oke. Nanti saya masuk lagi. Ya, Oke, makasih Bu. Pak. Shalom Bu Levina juga Ibu Emi. Selamat sore, selamat berjumpa Halo lagi. Pak. Salam. Bu Levina berarti udah malam ya sekarang ya? Iya Pak malam. Oh iya. Selamat malam. Juga kita mulai sekarang. Yuk, belas kasihan Allah telah diberikan kepada orang beriman dengan jalan mengirim anaknya. Disuruhnya, anaknya itu, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita dan sekaligus mendudukan kita di samping Allah, di sampingnya. Yaitu tempat tertinggi yang dapat diberikan kepada kita. Sekarang bukan lagi persoalan apakah Allah mau memberi belas kasihannya untuk mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya, tetapi apakah ada iman untuk memperoleh pertolongan itu. Nah, dewasa-dewasa ini, akhir-akhir ini ya, sorry bukan dewasa-dewasa ini, akhir-akhir ini, saya sering kali mendapatkan satu statement dari orang-orang yang konseling pada saya. Konselingnya begini, mereka sedang dalam kesulitan, mereka dalam masalah, mereka bilang gini, Tuhan tuh maunya apa sih Pak? Kok saya gini-gini aja? Kok saya dalam masalah terus? Saya udah kerja, saya udah berdoa, saya udah ikut persekutuan, saya udah rajin pelayanan, tapi kok gini-gini aja hidup saya? Tuhan maunya apa sih? Saya mau bilang, Tuhan maunya memberkati kita. Tapi mana berkat itu, Pak? Saya masih bergumul. Semua orang bergumul, semua orang punya masalah. Ya, yang terjadi adalah kitanya sedang dalam proses, kitanya sedang dalam satu keadaan tertentu yang tidak mengetahui posisi kita itu sebetulnya sebagai apa dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita sebagai posisinya sebagai anak Allah, bersyukurlah. Kan ini juga bukan karena kekuatan kita, bukan karena memang upaya kita, tapi adalah keinginannya ketika seseorang dengan percaya Yesus, Bapak sendiri mendudukan kita di sampingnya. Itu hal yang tertinggi yang bisa kita peroleh sebetulnya. Tapi mana buktinya, Pak? Nah, sekali kita ngomong soal bukti, menanyakan soal bukti otentik, bukti nyata, bagaimana pertolongan Tuhan, saya mau bilang, itu terserah dia dan terserah kamu juga untuk mau nggak nerima semuanya itu. Dia mau Pak semuanya. Nah tapi adakah iman untuk memperoleh pertolongan dari Allah itu? Ingat Bapak Ibu teman-teman, saya sering mengingatkan Allah itu ingin memberkati kita. Allah itu ingin menolong kita. Tapi tempat di mana kita akhirnya berpijak, mindset kita di mana akhirnya kita bisa mengerti, di manakah kita ini, apakah di kerajaan Allah atau di wilayah maut, di wilayah dosa.
di wilayah kegelapan. Ada 2 tempat. Perpindahannya sudah atau belum? Tempat kegelapan, tempat dosa, tempat apa? Bentar. Hilang. Sepertinya Pak Doni dapat telepon dulu kayaknya. Tunggu dulu, Kirain signal. tunggu dulu. Bu Marta besok pergi enggak? Oke. Mohon maaf sebentar. Nah, tadi saya membahas soal bagaimana kemudian Allah ini memberkati kita sebetulnya, menolong kita. Tapi di mana letak kita sekarang ini menentukan pertolongan itu jelas kelihatan apa tidak, ya. Apakah kemudian kita masih ada dalam wilayah dosa, ya, belum dibereskan sepenuhnya oleh Roh Kudus, bukan oleh Tuhan ya, oleh Roh Kudus. Dalam hal gini, kita ketika minta ampun sudah, ketika kita mengampuni, ketika kita menerima Kristus di hati kita itu sudah dosa diampuni semuanya. Oke, jelas ya. Tapi soal perbuatan-perbuatan satu persatu itu masih ada di wilayah jiwa dan akal budi. Memori-memori kita terbatas mengingatnya. Sedangkan di saat kita berdosa di masa lampau itu satu persatu itu dosa-dosa itu muncul, ya. Kemudian ada sistem si jahat yang mengurung kita dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, si jahat yang ini, yang dalam diri kita ini yang belum keluar dalam bentuk pikiran-pikiran ini yang membentengi kita dari kuasa dan kasih Allah. Nah, perhatikan teman-teman baik-baik ini ya. Jadi dosa kita memang sudah dibereskan Tuhan Yesus di kayu salib, betul. Tapi perilaku, tabiat, karakter kitanya masih belum dibereskan. Dalam hal apa? Ketaatan penuh kepada Kristus. Nah, jadi sebetulnya teman-teman yang terjadi adalah ketaatan kitanya perlu teruji dulu hingga kita benar-benar terlepas sepenuhnya tubuh, jiwa, roh, dan nyawa dari kuasa kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jiwa kitanya mungkin masih tertinggal di wilayah kegelapan. Jiwa kitanya masih menginginkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kedagingan, meskipun tampaknya baik, gitu loh teman-teman ya. Jadi perbuatan kedagingan itu tampilannya bukan seperti dosa, tampilannya baik banget, malah kudus kelihatannya, malah mulia kelihatannya. Tidak ada salahnya apapun, tapi itu berlawanan dengan keinginannya Allah. Nah, yang Allah inginkan kita benar-benar nurut sama taat 100% hingga benar-benar tidak ada lagi kekuatan dasar kita pun ditiadakan, tidak boleh lagi, teman-teman. Nah, itu tadi soal soal apa namanya? Soal bagaimana kita diberikan belas kasihan oleh Allah, bahwa kita sekarang mau ditolong oleh Allah apa tidak bergantung dari kita mau apa tidak beroleh pertolongan itu, dan itu semua lewat iman. Kalau teman-teman mungkin bingung, iya Pak, kon banyak orang bukti soal pertolongan Tuhan secara fisiknya gimana? Memang nggak akan kelihatan fisiknya, ya teman-teman ya. Tapi iman ini mendahului pertolongan itu datang. Iman seperti apa? Iman bahwa Allah ingin memberkati kita itu benar-benar pasti. Pasti deh, nggak mungkin nggak. Iman dalam hal apa lagi? Iman bahwa Allah itu ingin menolong kita untuk mengatasi segala sesuatu apa yang ada di dunia ini. Untuk itulah maka kita mesti pindah dulu dalam kerajaan Allah. Sudah pindah atau belum? Pastikan dulu. Kan kita pasti bilang, udah apa, udah pindah Pak. Nah, tinggal kita beroleh iman, sudah atau belum, untuk mengerjakan semua apa yang Allah ajarkan itu, apa yang Roh Kudus ajarkan dalam diri kita. Untuk kita kemudian menyatu dalam hidup Kristus yang melimpah-limpah itu untuk praktek iman. Nah, ini memang perlu waktu. Waktunya berapa lama, Mbak? Nah, saya nggak bisa pastikan. Bergantung dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mentaatinya.
Ibrani 8 ayat 10. Lihat ini teman-teman, ini nanti dibalikin juga dalam Ibrani 10 ayat 8, itu pasti ada lagi ayatnya. Sama persis seperti begini. Silakan dibaca oleh Ibu Made, silakan. Ya, Pak. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, terima kasih Bu Made. Ya, Pak. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 10. Ibu Levina tolong baca. Ada Bu Levina? Mungkin mikrofonnya belum dibunyikan. Oke, masih belum bisa. Ibu Emi. Ya, silakan. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak kasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh balas kasihan. Terima kasih Bu Emi. Lukas 18 ayat 7. Nah, saya minta Olin tolong. Silakan Olin. Belum bisa. Oke, masih belum bisa mungkin. Ibu Boleh Pak. ada? Boleh silakan. Ini Bu Ari. Oh, Ya. Lukas 18 ayat 7 ya Pak. Betul. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Ya, makasih Bu Ari. Sama-sama Pak. Jadi perlu diingat bahwa kita ini perlu diingat ya, dirunut. Yang pertama prinsipnya adalah, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi? Sudah. Nah, di hari pertama kita percaya itu kita dipindahkan dari ke-8 masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Oke, dalam Kolose 1 ayat 13 dan dalam Yohanes 5:24. Saya mau bukain dulu. Terutama yang Yohanes 5:24. Mari kita lihat ayatnya. Ini ayatnya saya nggak ngubah-ngubah ayat ya. Itu ayatnya bunyinya demikian, tapi banyak orang yang masih belum mengerti betul ayat ini. Yohanes berapa ya? 5:24. Benar nggak? Betul ya? Yes. Saya liatin dulu ayatnya buat teman-teman lihat di kamera. Silakan dibaca oleh siapa? Yang mau boleh silakan. Ya, Yohanes Ya. 5 ayat 4. Betul. Ya, Pak. Betul, Ibu Irma ya, silakan Bu. Oke, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama. Baik, lihat ini teman-teman. Kita mesti mengerti prinsip ini. Ketika di hari pertama kita menerima Kristus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Kita jadi Kristen itu karena memang ada inisiatif dari Allah. Bukan karena kita memilih jadi orang Kristen.
Nah, dengan kita mendengar perkataan Tuhan Yesus, apalagi kalau tiap hari ya, dan percaya, ini ada 2 syarat, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, artinya percaya kepada Allah Bapa, ada 2 syarat yang mesti dipenuhi ya, ingat. Orang tersebut mempunyai hidup yang kekal. Tidak. Oke? Dan tidak turut dihukum. Jadi dia udah pindah daerah nih. Dari kegelapan, dari dunia, masuk ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Nanti dalam Kolose 1:13 itu ayat. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi seseorang yang percaya kepada Bapa dan mendengar Tuhan Yesus bicara, ia tidak turut dihukum dan ia punya hidup yang kekal. Perpindahan itu sendiri menyebabkan ia hidup dalam hidup yang kekal. Artinya tidak lagi dihukum, tidak lagi menerima penghukuman, tidak lagi dihakimi. Tapi kalau dituduh didakwa bisa nggak Pak? Bisa. Itu kan setiap hari kita seperti itu. Kalau kita kemudian sedang mengalami masalah, kamu sih nggak berdoa, kamu sih nggak baca Alkitab. Kan sering begitu ya. Kamu sih nggak pernah ke gereja, kamu sih jarang tidurnya lebih cepat gitu ya. Kamu sih. Itu yang nuduh bukan Tuhan. Biasanya yang nuduh seperti begitu itu sih jahat. Kenapa? Karena dia sedang merusak gambar diri keselamatan yang kita dapatkan dari Allah. Hingga kita tidak tahu, tidak mengerti dan tidak tahu bahwa kita telah menerima hidup yang kekal ini. Bahkan kita tidak mengerti perpindahan ini. Kita pikir kita tuh masih ada dalam situasi dan kondisi yang layak menerima kemarahan dari Allah. Nah, teman-teman ini perlu dikoreksi. Ya. Tandanya bahwa kita telah mengalami perpindahan ini adalah Allah mengasihi kita dengan memberikan pernyataan-pernyataan pribadi kepada kita berupa tuntunan firman kebenaran dan rema dari Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus. Itu tandanya kemudian kita bisa mengerti bahwa kita telah pindah daerah ke dalam hidup. Nah, kalau kita belum pernah mendengar tuntunan Tuhan Yesus dan percaya kepada Bapa, percaya pada kuasanya, percaya kepada keselamatannya, percaya kepada perlindungannya, maka orang tersebut akan menerima senantiasa kehidupan yang baru di muka bumi ini. Tidak pernah tertuduh dan terdakwa lagi, apalagi ngerasa masih ini, masih itu ya. Tapi benar-benar mengalami kehidupan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ditandai dengan adanya, ini yang jarang dibahas, perubahan demi perubahan yang dialami olehnya. Termasuk di dalamnya perubahan karakter, perubahan cara berpikir, perubahan cara hidup. Itu mesti ada. Bukan soal bahwa sudah bisa berbahasa roh, sudah bisa menyembah Tuhan dengan gimana sampai dengan ada vision-vision, itu adalah hal yang lain, ya. Kita mendapatkan vision, kita mendapatkan nubuatan, itu orang yang masih berdosa pun masih bisa yang dapat begituan, betul. Tapi perjalanan berikutnya adalah perubahan itu mesti kita dapatkan. Itu ciri bahwa kita tuh dituntun Roh Kudus. Jelas teman-teman? Jelas ya? Nah, saya terusin lagi yang tadi. Nah, kemudian setelah kita sudah mengerti posisi ini, itu tandanya bahwa kita telah memiliki ya Roh Tuhan dalam rupa Roh Kudus yang ditaruh di dalam akal budi kita dan juga ditaruh juga di hati kita. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Perjanjian baru kan ini ya. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dan dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ciri bagi mereka yang sudah ada dalam perjanjian yang baru yang diadakan oleh Tuhan adalah mereka mempunyai Roh Kudus yang mengingatkan perkataan Tuhan, yang mengingatkan Alkitab, ayat Alkitab,
kebenaran firman Tuhan yang pernah kita terima, yang pernah kita baca. Kita diingatkan oleh Roh Kudus. Kita punya ingatan yang tajam oleh tuntunan Roh Kudus. Ingatan kita memang terbatas. Tapi ingatan soal firman Tuhan, biar Roh Kudus yang mencamkannya dalam akal budi dan jiwa kita. Nah, kalau kita sudah memiliki tuntunan Roh Kudus seperti ini, maka lihat ini, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu kata Allah, Tuhan Allah. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Pak, kalau begitu, kalau kita udah punya Roh Kudus, nggak usah diajarin lagi, Pak. Nggak usah ikut pemuridan, nggak usah ikut ke gereja, udah aja di rumah, Pak. Chatting, baca kitab, kan ada Roh Kudus. Tidak seperti itu. Kalau kemudian kita punya tuntunan Roh Kudus secara jelas, kita pasti disuruh beribadah bersama dengan umat Tuhan yang lain. Tidak mungkin kita jadi single fighter. Dan teman-teman, tidak mungkin kita jadi orang yang jalan keluyuran sendiri dengan segenap pengetahuan yang kita punya. Kita tuh nggak bisa sendiri, karena kalau kita sendiri, udah pasti kita sedang keluar dari anugerah Tuhan. Karena sesungguhnya tubuh Kristus itu menyatu dalam seluruh anggota tubuh yang lain. Oke, jelas ya. Jadi ayat 11 dari Ibrani 8 ini tidak menjadikan kita nggak usah pemuridan, nggak usah lagi ke gereja, di rumah aja dengan suara Tuhan. Kan nggak kayak gitu, teman-teman ya. Justru mengenal Tuhan ini, mengenal Allah kita ini, didasari oleh pimpinan Roh Kudus juga dalam ayat 10. Dan semuanya ini ditutup dengan sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bapak Ibu teman-teman, kita sering mungkin tertuduh terdakwa oleh karena perbuatan dosa di masa lampau. Dulu saya sering begitu. Tapi kalau kita lihat ayat 10 sampai 11 ini kita mengerti ada tuntunan Roh Kudus yang melupakan setiap perbuatan kita di masa lampau. Kenapa? Karena Allah menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi jauh-jauhilah setiap kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan itu. Karena dari situ kita bisa jatuh kembali ke dalam kegelapan. Dari situ kita tidak percaya lagi akan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus membuat kita bisa mengerti kita tuh sudah diampuni. Kita sudah diberikan belas kasihan. Dan Allah bermurah dan berbaik hati untuk kita. Pada kita. Agar kita tidak usah lagi tertuduh, terdakwa, sial, bernasib buruk, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Pendek kata, Allah ingin memberkati kita dan memberikan kebaikan kepada kita. Bukankah itu baik, teman-teman? Ya. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kenapa? Kita di luar Israel ya. Satu-satunya yang disebutkan sebagai umat Allah adalah orang Israel. Karena Injil yang diberikan kepada bangsa lain, maka kemudian kita beroleh kemurahan dan dihisapkan kepada umat Allah itu. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Objek kasih Allah itu kita. Kan kebangetan kalau kemudian kita bilang gini, Tuhan tuh maunya apa? Lu kebayang ya? Tuhan tuh maunya apa sih Pak? Itu orang egois tuh bilang begitu semua. Serius. Itu orang egois. Oh Tuhan tuh maunya memberkati kita kok. Kitanya sendiri mungkin sedang berlawanan dengan Tuhan. Jalan kitanya pengennya kemana, Tuhannya pengennya kemana. Kitanya masih kekeh, Tuhannya pengen ngubahin kita. Tapi kita nggak mau diubahin. Biasanya gitu. Biasanya di sini mah baik-baik semuanya. Ada amin. Di sini baik-baik semua ya. Jadi jangan pernah bilang Tuhan tuh maunya apa sih. Jangan pernah bilang begitu. Itu satu tindakan kecerobohan dari pikiran kita yang sombong, yang menolak Tuhan sebetulnya. Oke, ingat-ingat apa yang saya ucapkan ini. Ini pun pernah saya katakan juga. Apalagi kalau saya bilangnya gini, saya kan udah pelayanan Tuhan.
Saya kan udah pemuridan, saya udah ngajar, saya udah jadi pembicara. Kok gini sih Tuhan? Itu juga sombong sebetulnya. Sama ya teman-teman. Dari ketidakmengertian akan hubungan Tuhan. Seperti itu munculnya. Nah, Lukas 18:7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan dia nggak pernah ngulur-ngulur waktu. Allah tuh ingin menolong cepat. Tapi kalau kemudian anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa? Kalau kemudian Allah ingin menolong dan Allah menyediakan pertolongannya, punya iman nggak untuk mencapai semuanya itu? Dan pasti kita bilang, punya. Apa buktinya? Pelayanan. Nggak kayak gitu. Emang pelayanan bagus. Tapi bukan caranya seperti begitu. Iman yang dimaksud adalah iman yang menyediakan diri untuk dia bicara, untuk ia menuntun. Kitanya mengikuti dengan merespon dengan baik apa yang ia ingin kita lakukan. Ya, kalau dia menyuruh kita ini itu, lakukan dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Ya, saya belajar nih. Apapun yang bisa dilakukan dengan cepat, langsung, tanpa ditunda-tunda, kerjakan langsung saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Oke, teman-teman, jelas ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, kita cenderung akan melewatkan apa? Hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang bahkan melepaskan kita dari setiap hal-hal yang buruk yang kita alami hari-hari. Lakukan dengan cepat, secepat mungkin kalau bisa dilakukan. Apapun itu, tindakan-tindakan atau langkah-langkah iman. Sampai sini Bapak Ibu teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Selamat sore Bu Dina, Bu Yohana. Mau bergabung. Silakan kalau ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan? Tanya Pak, Boleh, Bu Levina silakan. tadi saya dengar Bapak bilang kalau orang yang masih berdosa juga bisa mendapat vision Tuhan, Ya. berbahasa roh, Ya. seperti itu. Jadi itu maksudnya itu mereka sebenarnya kan masih berdosa tuh, apa belum lahir baru? Oh salah, Roh Kudus belum orang ada lahir Roh baru Kudus. bisa berdosa nggak? Bisa. Iya benar. Hmm. Maksudnya tidak ada Roh Kudus di mereka begitu maksudnya. Oh, Kalau gimana? terus mereka dapat dari mana begitu? Kalau orang Oh, masih berdosa. orang lahir baru kan punya Roh Kudus ya. Kalau Iya. berdosa apa tidak kan tuh orang ini mau berdosa kan bisa aja berdosa. Bisa. Kata siapa nggak bisa? Oh berarti bedanya apa Pak? Bedanya? Maksudnya bedanya? Bedanya antara orang berdosa dengan orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Oh, jadi kalau orang udah punya Roh Kudus nggak mungkin bisa berdosa? Iya bisa. Masa iya, Bu? Bisa lah, masih bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Iya Ya, masih kalau bisa. kalau kalau dia nggak taat gimana? Bisa kan? Bisa. Oh iya berarti bisa juga mendapat vision Tuhan ya. Oh iya, sekarang gini, kita berpikir orang yang dapat pesan Tuhan itu orang yang holy, orang yang sudah pelayanan saja, orang yang wah udah sampai menyentuh ke langit ketujuh gitu ya, orang yang kemudian dapat pesan dari Tuhan. Nggak kayak gitu. Saya mau kasih tahu Raja Kores dari Persia. Bukankah dia itu bukan orang Kristen? Di masa itu nggak ada bukan orang Kristen. Bukankah dia seorang yang di luar bangsa Yahudi, bangsa Israel? Kok dapat pesan Tuhan? Ya enggak. Dia bangun bait suci dari biayanya dia tuh. Dia bilang, saya ini hamba Tuhan. Itu tuh ayatnya ada jelas. Apakah dia jadi orang yang penuh dengan roh Tuhan? Enggak. Coba baca lagi. Ya enggak? Jadi, Iya Pak. Pak. jadi jangan terpaku dengan orang yang menampilkan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Memang itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Tapi ingat ini, dalam diri setiap kita itu masih ada kecenderungan hati bisa berbuat dosa, masih bisa.
Pak, apakah perbuat dosa sama adanya karunia roh itu bisa berjalan bersama-sama? Ya masih bisa berjalan bersama-sama. Kenapa nggak bisa? Masih bisa itu. Terjadi seperti begitu. Namun saya mau kasih tahu gini, kalau kita udah punya Roh Kudus, Alkitab mengatakan dalam satu, saya nanti buka ya. Saya buka ayatnya sekarang aja ya, biar nggak lupa ya. Kan tadi jangan ditunda-tunda, betul nggak? Nah, satu ayat yang saya mau bagikan ini adalah ayat ini. Ibrani 10. Oh bukan. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 6. Saya lihat ya. Silakan dibaca Bu Levina. Kita perdalam ya. Pertanyaan Bu Levina bagus. Tertutup, Pak. Tutup apa? Masa? Ketutup? Ketutup kah? Iya, ketutup dengan Bapak. Saya kasih turun aja kan. Oh iya, Ah, bisa. gambarnya saya ini disentuh sama jari ibu, dipindahin ke arah mana aja. Iya, sudah Wajah saya Pak. nggak penting itu, silakan. Ya, sudah Pak, bisa. Bisa ya, oke. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Amin. Nah, teman-teman, ini ayatnya luar biasa ya. Setiap orang yang tetap berada dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, meskipun udah lahir baru, udah jadi orang Kristen, ternyata orang tersebut tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Penting kita renungkan. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, apakah bisa berdosa juga? Ya, bisa jadi orang penuh dengan Roh Kudus dalam satu kegiatan, aktivitas tertentu. Apakah 24 jam penuh dengan Roh Kudus bisa, Pak? Bisa aja. Serius, bisa aja. Tapi ketika kemudian dia bekerja, beraktivitas sehari-hari, dalam satu kegiatan, dalam satu pekerjaan, apakah dia masih penuh dengan Roh Kudus? Atau pikirannya menerawang kemana-mana? Di sini kita harus tahu ya teman-teman bahwa tindakan kita yang kemudian sedang bekerja, sedang mengendarai kendaraan bermotor gitu, dimanapun, lagi masak, lagi di dapur, lagi ngasuh anak, kalau kemudian ada kecenderungan pikiran yang kemudian menghayal, membayangkan di masa lampau seperti apa, itu celah-celah untuk berbuat dosa. Ya tapi kalau kepikirannya ya biasa-biasa aja, bukan akhirnya tentang firman Tuhan saja gitu ya, tentang wah ayat Alkitab gitu, ya enggak gitu juga. Ya biasa aja, nggak kepikiran seperti halnya menghayal dan kita kemudian hanya apa namanya, hanya bersyukur Tuhan baik ya, lagi ngomong-ngomong sama orang, Tuhan tuh baik ya, luar biasa ya. Hanya ngomong gitu aja tuh menjadikan kita penuh dengan orang bisa, Pak? Bisa. Apa salahnya? Apa apa yang salah dengan itu semua? Kalau kita bicara dengan biasa-biasa aja dengan orang lain gimana, Pak? Ya, kan kita nggak mesti harus tiba-tiba kita ngomong soal Alkitab di mana-mana hingga kita membuktikan bahwa kita penuh dengan Roh, kan tidak seperti itu. Biasa aja pergaulan kita dengan orang-orang, biasa aja, nggak sampai dengan kita membatasi diri dengan wah tapi berdosa atau pikirannya kotor gitu. Nggak kayak gitu. Lihat ini. Dari 6 ini mengapa ada perkataan karena itu? Ya, ini kan kesimpulan. Sebelumnya di ayat yang pertamanya diomongin gini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ini posisi yang diberikan oleh Bapa kepada kita, bukan? Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya, setelah menerima Tuhan Yesus, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi kalau kita besoknya setelahnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, masihkah kita anak Allah? Nah, belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, lihat ini ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan yang mana? Kita akan seperti dia, melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, lihat ini, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, perbuatan kita ketika kita bersama-sama dengan ketaatan yang diberikan oleh Roh Kudus, ketika kita mentaati dia, kita itu sedang menyucikan diri. Kalau Roh Kudus bilang, jangan berpikir seperti begitu, langsung nurutin. Jangan kepikiran macam-macam. Itu caranya teman-teman. Dalam pergaulan, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tuh penuh dengan Roh Kudus hanya jika kita nurutin dia. Jadi bukan karena kita ngomong soal kitab, kita ngomong bernubuat, selalu bernubuat ngomong soal firman Tuhan. Enggak seperti begitu. Kita menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Oke, lihat ini. Tadi setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Mari lihat, bandingkan ayatnya. Yang tadi. Di Ibrani tadi. Bukankah Allah menaruh hukum-hukumnya dalam akal budi kita dan menuliskannya dalam hati mereka? Maka Allah menjadi Allah kita dan kemudian Allah menjadi dan kita jadi umat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan atau Allah kita menaruh rohnya, tuntunannya dalam diri kita. Oke, jelas? Jadi Alkitab yang kita baca itu, bayangkan ya, Alkitabnya dan seluruhnya perkataan Tuhan yang terbaru saat ini dan nanti itu ditaruh di hati kita. Bayangkan teman-teman. Hingga kita mendapat tuntunan langsung dari Tuhan. Atau dari Roh Kudus, atau dari Bapa Surgawi kita. Nah, dengan tuntunan itu, kita bandingkan lagi. Ayat yang tadi ya. Dengan tuntunan itu, yang terjadi adalah kita ini tidak akan berbuat dosa lagi. Kenapa? Ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi dengan tindakan ketaatan kita kepada Roh Kudus, kita menyatakan diri bahwa kita sedang menyucikan diri, yang pertama. Dan yang keduanya kita menyatakan dosa dihapus, tidak lagi berkelanjutan dalam masa depan kita. Dan bahkan kalau kita mengerti, dalam Kristus tidak ada dosa. Dalam tuntunan Tuhan, tidak ada perbuatan dosa yang bisa kita lakukan. Nah, iya kan? Benar kan? Nah, makanya turutilah tindakan-tindakan yang didasari oleh tuntunan Roh Kudus. Mengerti nggak? Segampang itu ya? Jelas boleh, Vina? Ya Pak, berarti perbedaannya itu yang dipimpin Roh Allah dan yang tidak dipimpin Roh Allah. Ya, betul. Iya, maksudnya bedanya, kesimpulannya seperti itu. Jadi artinya kalau berpengharapan sama Tuhan berarti memang dituntun Roh Kudus, berarti dia menyucikan dirinya. Iya Pak ya? Ya. Nah, iya Pak. tadi pertanyaannya kan, Bu Vina, tadi pertanyaannya kan, kalau orang emang petunjuk Roh Kudus, orang yang berbahasa roh, orang yang bernubuat itu bisa dapatkan dari Tuhan, sekalipun dia masih ada dalam dosa. Bisa. Bisa. Namun terbatas. Ya, benar ya. Keleluasan Allah dalam diri orang itu terbatas. Mengapa? Karena kemudian ketika Allah berdaulat penuh atas orang ini, tapi orangnya menolak. Menolak apa? Menolak untuk kemudian Allah leluasa dalam dirinya. Artinya dia masih ingin berbuat dosa. Jelas ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau kita lagi keselnya sampai diubun-ubun gitu kesel ya. Tambah sakit gigi. Tambah kepala nyucutan.
tambah cuaca panas, terus ada orang yang nyebelin gitu, yang perlu kita marahin. Pasti di hati kita, gue marahin lu, marahin. Tapi apa kata Roh Kudus kemudian? Apakah kita mau marahin dia? Atau kita mau lupain semuanya tentang dia? Itu terserah kita. Nah, tindakan kita selanjutnya menentukan apakah kita bisa menaklukkan dosa bersama-sama dengan Tuhan kah? Atau masih terlibat dalam dosa-dosa itu? Jelas ya? Hilang. Puji Tuhan hilang. Tadi saya tuh sempat sakit gigi. Aduh, sakit gigi ya. Nah, apa ya? Udah punya godaan tuh tadi tuh saya tuh. Kayaknya mesti liburin lagi kali ya. Puji Tuhan sakit giginya hilang. Bertemu dengan Ibu Levina, Bu Dina, Bu Yohana, Bu Ari, Bu Marta, Bu Made, Bu Irma, Bu Yunika, Bu Gladys, Bu Emi, dan Olin. Ada sukacita buat saya dan sakit gigi saya hilang. Tepuk tangan semuanya. Aduh, terima kasih Tuhan. Minum dulu kopinya. Bu Irma mau nanya sesuatu? Boleh? Boleh. Aduh, Bu Irma tolong suaranya dibesarkan dulu, suaranya nggak kedengeran. Didekatkan mikrofonnya. Oh, ada suaranya di belakang. Nah, itu deh. Waduh, nggak kedengeran loh suaranya. Benar ya teman-teman, kedengeran nggak suaranya? Halo, Enggak, Pak. ya kedengeran nggak Pak? Nah, ini kedengeran. Sekarang bisa. Oke, silakan. Ya. Nah ya, oke Pak. Begini mengenai tadi Pak yang bila kita di dalam Roh Kudus, apa namanya, kita akan seperti maksudnya kita dituntun untuk berbuat kebaikan atau melakukan segala kehendak Tuhan gitu. Ya, ya. Nah halo? Ya, Kedengeran betul Pak? betul. Kedengeran. Sip. Ya. Terus kalau misalnya apa namanya, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita kan masih di dunia. Kita masih di dunia dan kita itu kadang melakukan sesuatu yang tidak kita sadari gitu. Nah, di mana ini saya cuma ngasih itu aja ya Pak ya, apa yang pernah saya tahu ya Pak. Kita bisa meminta ampun ketika Roh Kudus menuntun kita supaya kita itu kembali lagi gitu loh, seperti sedia kala, yaitu dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu menjauh dari kita karena kita melakukan dosa, kesalahan, kan tidak luput dari kesalahan manusia. Melakukan apa saja yang sekiranya kita sadar maupun tidak sadar. Nah, ketika itu selalu kita dituntun untuk memberikan minta pengampunan dosa, sehingga kita mendapatkan lagi hadirat Tuhan, kita kembali lagi gitu. Karena dibilang kayak suci, kita emang benar ya, kalau ayat itu memang ya dan amin. Tapi kalau secara manusia real nyata gitu, kita itu selalu ada aja sesuatu yang mungkin membuat kita jauh gitu loh. Nah, itu yang membuat kita selalu sadar karena Roh Kudus menuntun kita gitu loh. Jadi ayat yang tadi dibahas itu menurut saya di luar dari itu juga kita dengan kemampuan kita gitu loh Pak. Karena manusia kita masih di dunia dan banyak banget terkontaminasi dengan hal-hal dunia. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, itu kita pasti diberi tuntunan dan semakin hari semakin kuat gitu di dalam Tuhan, dan semakin hari kita menuju ke yang dibilangnya tidak pernah jatuh dosa gitu. Dibilang suci kudus itu mungkin nggak mungkin, tapi di dalam Tuhan itu mungkin karena kita harus selalu dalam koridor Tuhan, selalu dalam tuntunan Tuhan. Seperti itu Pak. Ini mungkin bukan pertanyaan sih Pak, seperti, kayak masukan atau mungkin Pak bisa sempurnakan lagi. Ya, terima kasih. Oke. Kalau ya saya simpulkan gini. Apakah seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bisa berdosa? Kalau ternyata Tuhan itu memberikan kepada kita bentuk pilihan-pilihan, kita bisa pilih sesuatu yang buruk di luar Tuhan, bisa nggak? Bisa. Tapi apakah itu sadar itu bukan pilihan yang baik buat kita? Kalau udah punya kesadaran dan tahu, ini dosa nih. Tapi saya mau ngelakuin kan Tuhan baik sama saya. Kan Tuhan kan bisa dibilangin Tuhan saya minta ampun ya dan diampuni.
Jelas ya. Itu udah satu kecenderungan hati yang berbelok. Udah nggak bisa dituntun Roh Kudus tuh. Karena dia udah punya pikiran seperti itu. Kalau saya berdosa kan saya diampuni. Berarti dia sudah punya kesadaran ingin berbuat dosa. Itu aja tuh udah membuat dirinya belok. Jadi apakah itu disebutkan sebagai orang yang turut menurut pada Roh Kudus? Belum. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kemudian apakah dosa diampuni? Dosa diampuni. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan diampuni, Pak, diampuni. Tapi selalu ada konsekuensi dari apa yang kita perbuat itu. Terutama jika jiwa kita, akal budi kita masih bandel terus. Nah ini dia yang perlu kita harus sadari. Kalau jiwa kitanya sukar diatur, kan jiwa itu adalah satu-satunya identitas kita yang apa namanya ya, belum sepenuhnya diubahkan oleh Tuhan. Belum. Kitanya masih berhak milih kan, bukan robot kitanya. Nah, kitanya masih punya bandelnya nggak? Oh masih, Pak. Kan bisa aja kan kita di dunia ini kan berdosa. Nah, itu tandanya kita sudah masuk dalam wilayah kecenderungan hati itu berbuat dosa. Itu teman-teman. Itu artinya kita masih punya kemampuan berbuat dosa, Pak. Semua orang masih punya kemampuan itu. Selama jiwanya itu masih milih yang jahat. Pertanyaannya adalah, seberapa Roh Kudus itu berkuasa melimitasi atau membatasi pilihan-pilihan itu? Nah, baru bisa ada kemungkinan orang ini lebih nurut sama Roh Kudus. Melimitasi itu dalam bentuk apa, Pak? Membatasi pilihan-pilihan itu dalam wujud apa? Nah, satu-satunya cara agar si iblis itu menarik kita dari Tuhan adalah lewat tipu daya. Jelas ya. Lewat dustanya. Nah, bagaimana caranya? Adam dan Hawa itu dipikat oleh apa? Oleh keinginan. Keinginan untuk apa? Ingin serupa menjadi seperti Allah. Intinya adalah setiap manusia kalau mempunyai jiwa yang mempunyai banyak keinginan, itulah ladang subur bagi si jahat untuk menanamkan pikiran-pikirannya. Jadi gimana caranya agar kita tuh dibatasi oleh Roh Kudus agar tidak punya banyak hal yang muncul dalam keinginan di jiwa kita? Ya, kita mesti tahu ada 3 wilayah, keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Ketiga wilayah itu dari dunia, dari si jahat. Kita mesti tahu itu. Apa itu keinginan mata? Ya jangan lihat macam-macam di luar apa yang Tuhan sediakan. Misalnya HP. HP itu isinya apa aja, kita udah tahu ya. Jangan lihat terlalu banyak HP itu. Jangan. Tapi ada Alkitabnya, Pak. Ada Alkitabnya. Kayak sekarang aja nih, kita lagi pemuridan. Kan kita mungkin tergoda lihat YouTube orang lain lah, atau TikTok, atau kemudian lihat TV, atau kemudian ya saya nggak keberatan kalau teman-teman lagi ada kesibukan gitu ya. Tapi banyak sekali apa yang kemudian kita dapatkan dari Tuhan, nggak banyak yang kita dapatkan karena hati kita bercabang. Kalau kita bilang kita masih di dunia, itu bukan excuse, kan? Itu adalah perangkap si jahat untuk kita menjadikan diri kita tetap terikat kepada dunia. Gitu kira-kira teman-teman, Bu Irma ya. Nah, bagaimana caranya agar kita lepas? Nah, saya mau kasih tahu ayat ini. Satu Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tadi dikatakan bahwa asal kita ngikutin koridornya aja. Oke, koridor yang mana? Ya, itu koridor firman Tuhan. Oke, firman Tuhan yang mana? Ya, firman Tuhan yang mana? Kebenarannya gitu loh. Ya. Yang terjadi adalah gini, kita mau lupakan ada benih ilahi yang tetap dalam kita, dan benih ilahi itu tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tapi kitanya masih bisa berbuat dosa. Nah, sejauh mana benih ilahi ini memberikan influence kepada setiap kita,
pada diri kita, pengaruh untuk kita tidak berdosa lagi. Pengaruhnya besar nggak? Nah, ayat 7 mengatakan gini, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, catat baik-baik, berasal dari iblis. Nah, kalau kita berargumen, kan kita masih di dunia, Pak. Ya, berarti kita kalau berbuat dosa, ini asalnya memang dari iblis. Tapi ingat, benih ilahinya muncul untuk kemudian mematikan perbuatan dosa itu. Lihat ini. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Satu-satunya cara lepas dari perbuatan dosa adalah kita bertemu dan memanifestasikan Tuhan Yesus dalam diri kita. Kita udah tahu ya, apa cirinya manifestasi Yesus. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Manifestasi Yesus ditandai oleh apa? Siapa yang masih ingat? Kok lupa lagi? Besar roh, Pak. Ya, bahasa roh. Bukan. Kok bahasa roh? Siapa yang masih ingat? Tanda hadir. Tanda hadir Yesus dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Siapa yang tahu? Ada damai ya, Pak? Ada damai. Masa? Masih ingat nggak? Perbuatan kita, Pak. Perbuatan kita nggak alkitabiah. Ada lagi yang lain? Lupa Memiliki buah lagi. roh. Ya? Memiliki buah roh. Tepuk tangan buat Bisa. Valentina. Ya, itu dia jawabannya. Mari kita lihat ayatnya ya. Dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya mau katakan gini, ini buah roh. Ini buah roh lah. Buah roh lah ya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya mau nanya sama teman-teman di sini. Apakah teman-teman mempunyai kasih? Apakah teman-teman mampu tetap bersukacita ketika dalam keadaan sulit? Apakah teman-teman mampu tetap ada dalam damai sejahtera ketika kesulitan menerjang kita, menggunakan? Ini Kadang-kadang suaranya gitu, Pak. Apakah teman-teman memiliki kesabaran seperti Kristus? Apakah teman-teman setia sama Tuhan? Nah, kalau teman-teman nggak punya apa yang harusnya muncul dari orang Kristen, berbahagialah. Teman-teman mesti ganti hidup. Karena seluruh buah roh ini yang diberikan oleh Tuhan, ini diberikan lewat anugerah dan kehadiran Tuhan. Kita tuh nggak bisa mengasihi, sebetulnya nggak bisa. Terbatas lah ya. Kita tuh nggak bisa sukacita terus menerus, selalu ada sedihnya, bukan? Tapi ini diberikan, kemampuannya diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan yang menyatu dalam diri kita. Nah, dalam ayat ini saya mau jelasin juga dalam terjemahan aslinya. Mari kita lihat ya. Sebentar. Saya liatin dulu yang di sini. Ini teman-teman lihat nanti di terjemahan aslinya seperti apa. Oh ini. Lalu kemudian cek di sini. Oke. Ini cara saya membaca kitab atau cara saya chatting. Chatting itu mendengar suara Tuhan seperti ini.
Lihat di Alkitabnya, Galatia 5:22 ya. Galatia 5 ayat 22. Tolong dimatiin dulu mikrofonnya biar saya nggak ada suara masuk. Oke. Oke. Tadi ayat yang sama saya lihat dalam bahasa Inggrisnya. But the fruit produced by the Holy Spirit within you, tapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam dirimu is divine love, adalah kasih ilahi in all its varied expressions, dalam ekspresi yang bervariasi, yaitu joy that overflows, sukacita yang berkelimpahan, peace that subdues, damai sejahtera yang menaklukkan, patience that endures, kesabaran yang panjang sekali, yang bertahan terus-menerus, kindness in action, perbuatan yang ditampilkan, a life full of virtue, ya, hidup yang berkelimpahan, faith that prevails, iman yang teguh, yang kokoh, gentleness of heart, ya, roh atau hati yang lemah lembut, and strength of spirit, kekuatan roh. Nah, lihat ini, but the fruit produced by the Holy Spirit. Saya mau liatin di AMP aja, biar lebih jelas. Ya, ini di dalam terjemahan Amplified Bible 22. Nah, ini dia. Teman-teman bisa melihat ini dengan jelas, ayat ini. Saya akan di-highlight. But the fruit of the Spirit, buah roh. Artinya buah roh itu apa? The result of His presence within us. Tanda kehadiran Kristus dalam diri kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi buah roh itu adalah tanda hadirnya Kristus dalam diri kita. Ini ayatnya jelas dalam Amplified Bible. Kalau teman-teman mau lihat. Jadi ingat-ingat ya, apa bentuk kehadiran Tuhan dalam diri kita? Yaitu buah roh. Tandanya kita punya kasih sukacita itu bukan kita berupaya mengeluarkan kasih, tapi bilang ini sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku tuh terbatas dalam mengasihi. Tampilkan kasih-Mu itu yang pertama-tama kasih yang meliputi aku, mengampuni aku, membentengi aku dari yang jahat, dan juga tampilkanlah kasih itu keluar agar orang lain mengenal-Mu lewat hidupku. Nanti akan ada masa-masanya kita praktek kasih. Kalau kita kemudian mempraktekkan kasih dan kita terkejut, kita bisa bilang begini, ternyata Tuhan hadir ya. Terima kasih Tuhan. Aku tahu rasanya kemudian kasih itu mengampuni saya. Bukan saya udah punya kasih. Oh, kasih itu seperti begini ya. Yang pertama-tama Tuhan tuh menjamah kita dulu sebelum Ia menjamah orang lain. Karena kita dijadikannya sebagai dutanya yang menampilkan hidupnya di muka bumi ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Makasih apa ini? Makasih Pak. Makasih apanya Bu? Abonnya. Makasih itu Pak. Tentang bagaimana kita kayak memberikan roh Tuhan itu menguasai kita agar kita benar-benar mempunyai kekuatan untuk mengasihi sekeliling. Betul. Saya baru disadarin di situ. Hmm. Kasih Tuhan mengalir. Ya. Makasih Pak. Ya, kita tuh terbatas mengasihi loh, serius. Kita mengasihi tuh karena kita pengen orang yang kita kasih itu, lu nanti kalau ada apa-apa gue butuh lu ya. Kadang-kadang tuh kita tuh punya pikiran seperti begitu, jujur ya. Mungkin saya sendiri punya pikiran begitu sih, mungkin orang-orang enggak. Iya kan? Kita tuh berbuat baik, punya niat loh dalam diri kita tuh biasanya ya. Nah, makanya kemudian kalau kita menagih janji kita lewat, kan gue udah berbaik sama lu, kok gitu sih lu? Nah, kok gitu sih? Apa yang telah
Apa yang salah aku lakukan padamu? Kok kamu begitu sih? Nah, itu tuh salah satunya kita tuh nggak tulus. Coba renungkan teman-teman baik-baik. Kita tuh ternyata nggak baik-baik amat ya. Nggak holy-holy amat gitu, serius. Tapi beruntunglah kita ketika kita punya Kristus yang Allah Bapa lihat adalah Kristusnya yang kita hormati. Maka Allah yang melihat bahwa kita menghormati Kristus, kita mengasihi Kristus dengan melakukan apa yang Ia mau, Allah Bapa menghormati kita. Jadi perbuatan baik yang kita tampilkan bukan berarti kita ingin berbuat baik, tapi karena kebaikan-kebaikan Allah yang kita sadari, kita terima, dan itu membuat kita bisa mengerti, saya tuh ternyata kok jahat banget, tapi Allah mau ya mengasihi saya. Saya sendiri masih beranggapan saya tuh masih banyak perlu dibereskan. Masih banyak. Tapi kok Allah mau meneruskan karyanya dalam diri saya? Kok mau ya Allah sabar itu sama saya? Kok Allah mau gitu loh. Sabar banget ngadepin saya yang kemudian sering bandel seperti begini. Misalnya gitu. Jelas teman-teman? Bayangkan loh, tadi aja saya mau batalin hari ini. Serius. Tapi mengingat bahwa kasih Allah itu melawat saya. Saya sempat tidur loh teman-teman tadi. Saking kecapeannya sempat tidur saya. Serius. Saya minta sama si istri saya. Istriku, tolong nanti bangunkan aku 10 menit lagi ya. Karena istri saya melihat saya begitu kecapean dan lagi sakit gigi. Jadi saya nggak dibangunin. Dalam hati istri saya mungkin kasihan, mungkin suami saya kecapean. Tapi begitu saya tahu jam 4:04 sudah terjadi, wah saya langsung cepat-cepat. Teman-teman, itulah kasih melawat saya. Dan apa yang saya dapat, saya mesti tampilkan kepada teman-teman agar kasih yang serupa dan yang lebih lagi dari Allah, Bapa kita. Itu pun teman-teman mesti dapatkan lewat media ini. Tepuk tangan semuanya, terima kasih Bu Made. Ya, orang yang kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Nyawanya untuk apa? Nyawanya untuk tidur, nonton TV. Itu kan hobi ya, atau kesenangan kita ya. Kalau kita nggak pemuridan kan mungkin kita lagi ngerjain kerjaan dapur kan baik. Tapi ketika kita memutuskan untuk kita menggantinya dengan tindakan iman untuk mendengarkan pemuridan, dan kita tahu kita sedang duduk manis di kakinya Tuhan Yesus, kita tuh lagi dapat kehidupan yang baru, ganti nyawa dari nyawanya Tuhan Yesus. So ini yang mau ngomong bukan saya Bu, ini yang ngomong kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sama yang melawat saya juga. Sama-sama belajar ya teman-teman, saya juga sama-sama belajar juga. So terima kasih atas tobat. Kok tobat? Kenapa Bu? Sama-sama tobat ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya, Bu Marta ya. Yuk. Iya Pak, salam Pak. Salam. Iya, maaf saya telat. Tadi malah duluan Irma. Keren Irma. Ya. Iya, itu berarti ya kalau saat kan kadang-kadang kita tanpa sadar itu di area jiwa ya Pak. Tiba-tiba ada tekanan atau meledak gitu kan misalnya. Ya. Nah itu Meledak. gimana cara untuk supaya tidak kok mainnya kayak area situ bocor halus ya? Maksudnya kok tiba-tiba selalu di situ. Iya. Apakah kondisi terakhir sih memang kayak Bapak kasih itu waktu itu tentang karena kurang olahraga mungkin ya. Iya. Pertanyaan Terus berikutnya satu, biasanya gini. Pertanyaan berikutnya gini. nah, Biasanya saya tanya begini. Kapan terakhir kali berdoa? Kapan terakhir kali baca Alkitab? Kapan terakhir kali saat teduh? Oh, tadi pagi Pak baru. Oh, berarti kurang dalam dapatnya. Berarti yang kita jalani mungkin masih ritual. Jadi nggak dapat hatinya Tuhan. Berdoa sekian lamanya tapi nggak dapat hatinya Tuhan, mungkin kita lagi ngelaksanain hal-hal ritual. iya, Gitu. iya Pak. Ya. Sama Yang itu kedua. Pak, yang kemarin iya, Ya. sama yang waktu itu saya sama Irma. Kan kata Bapak bilang jangan tunda-tunda ya. Ya. Orangnya udah meninggal. Tapi orangnya udah meninggal kemarin tanggal 18 katanya. Oh, yang Ibu cerita Cuman, itu. iya, yang saya ketemu sama Irma, itu juga kami udah lama gak terpisah, terus ketemu lagi sama Irma,
terus ketemu bapak itu dengan momen seperti itu, terus ya terus dia sering juga bilang gini apa eh, harusnya kita doakan Kak gini gini kata si Ibu. Tapi ya itulah kan malamnya kita udah doain juga gitu. Nah itu kan bagaimana gitu. Mungkin dalam arti apakah kita memang kan tiap momen beda-beda. Nanti kalaupun ada seperti itu jaga-jaganya gimana gitu loh Pak. Harus bagaimana. Ya, Sementara kan saya bilang tadi kita ya takut juga kan zaman now tiba-tiba takut viral gitu Pak. takut apa tuh? Ya kan sesuai arahan Roh Kudus. Tapi kan ya itulah begitu. Eh, harusnya kita apakah harus berdoakan? Maksudnya kalau begitu kita alami posisinya seperti itu Bapak bagaimana gitu. Dan terus satu yang saya maksudnya kita harus bagaimana? Kalaupun berdoa, malamnya kita kan udah ikut RP untuk berdoa kan Pak. Nah, terus ya udah terus harusnya bagaimana saat itu kalau misalnya Bapak di posisi kami gitu Pak. Soalnya satu juga kemarin tuh kaget juga sih Pak. Kok menyala-nyala kita dia gitu. Kalau saya sih karena berdasarkan usia kita harus cepat-cepat saya bilang gitu. Nah tuh. Tapi ya satu lagi apakah harus bagaimana posisi kami kalau kayak seperti itu gitu Pak. Dan satu lagi yang saya tanya, apa sih Pak artinya kasih menjadi dingin? Apakah kita cuek atau apa gitu itu Pak? Itu aja. Terima kasih. Yang kedua tadi ya, pertanyaan Bu Ibu. Jadi Allah itu adalah Allah segala waktu. Kalau kita jadinya rusuh, terburu-buru, tergesa-gesa, kitanya sendiri punya emosi yang mungkin perlu ada pengendalian dari Roh Kudus. Ya, kalaupun kita seperti menyesal, wah saya nyesel Pak, saya kenapa ya nggak ngelakuin itu gitu ya. Ya nggak usah nyesel juga gitu loh. Jangan sampai kita nggak terdakwa juga. Karena sebetulnya ada satu momen bagaimana kemudian kita memang nggak usah ngapa-ngapain juga. Ada juga yang begitu gitu loh teman-teman. Jadi ikut Tuhan itu adalah satu 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 jalan persahabatan sebetulnya bagi kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun ingin menjadikan kita rekan kerja ya, bukan sebagai budak saja. Ya. Artinya dalam hal kita pelayanan itu kan sebagai hamba. Kalau sebagai hamba kan berarti kita mesti melanjutkan apa yang Tuhan mau, apa yang Ia inginkan di surga tergenapi di muka bumi ini. Tapi dalam hal ini pun kita adalah juga sebagai seorang anak Allah yang berhak untuk tahu dalam hal ini rahasia-rahasia kerajaan Allah itu gimana sih? Apa sih yang perlu kita harus tahu gitu ya. Nah, kalau kita udah mengerti seninya bagaimana kita berjalan karib dengan Tuhan, ya jangan sampai ada tuduhan dakwaan lagi bahwa kita tuh masih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Lanjutkan saja dengan pengertian kita semakin mendalam tentang apa yang sedang Tuhan ubah dalam pikiran kita. Itu teman-teman. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, jadi pertanyaannya apa yang ketiga? Kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin artinya apa? Nah, di awal mungkin kita menggebu-gebu. Baca Alkitab, chatting, bersaat teduh, pagi, siang, malam. Kemudian kita ngomong tentang kebaikan Tuhan. Di satu sisi, kemudian kita mengalami hal-hal yang buruk yang kita alami. Hal-hal yang menyakitkan yang kita alami. Dan bukan 1-2 hari, 1-2 kali. Berkali-kali, bertahun-tahun. Setiap doa kita nggak dijawab. Kasih yang kita harapkan dari Tuhan terhalang oleh luka batin. Doa kita nggak dijawab sama Tuhan, tidak ada mujizat apapun, tidak ada pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang nolong kita. Perlu diluruskan kembali bahwa kita ini di hadapan Tuhan seperti apa. Hingga kita bisa mengerti. Tuhan itu yang pertama ya, Tuhan itu senantiasa berbuat baik kepada kita. Kalau kita dalam musim-musim ini sedang menerima begitu banyak bertubi-tubi hal-hal yang buruk, ya, coba lihat apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam periode itu. Tuhan tidak bermaksud buruk dan tidak sedang mengadakan cobaan bagi kita. Nggak pernah ada perkataan dia mencobai kita. Yang mencobai kita itu jahat. Kalau menguji ada, betul. Ya. Cobaan datang karena kita membuka diri kepada keinginan-keinginan si jahat yang kita ikutin.
Jelas ya teman-teman ya. Tapi Tuhan selalu memberkati kita dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, saya katakan gini, jangan andalkan orang lain untuk kita mendapatkan pertolongan. Serius, saya mau bilang gini, dalam beberapa kasus yang saya alami, mau berapa kali itu sekalipun, saya akhirnya menyadari bahwa kita tidak usah mengharapkan berkat itu datang dari orang lain. Kenapa? Kalau kita mengharapkan berkat dari orang lain, kita ini terkutuk. Baca Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jelas teman-teman? Jadi kasih menjadi dingin karena kita punya kasih yang ingin dapat pamrih. Kitanya punya gambar diri yang rusak. Kitanya masih punya keinginan. Maka Tuhan dalam keadaan yang mendebarkan seperti itu, Tuhan sebetulnya hendak mencabut segala yang salah tentang dia. Dalam pikiran kita. Mungkin dalam wujud ritual, agamawi, doktrin, pikiran-pikiran kita yang mungkin ya kita anggap masih benar. Tapi dia ingin menampilkan dirinya, kehidupannya. Bukan soal doktrin, bukan soal pengajaran dari Pak Doni Yunus misalnya. Tapi dia ingin menampilkan dia yang baik. Pribadinya. Yang kita mesti alami secara total. Dan kita diubahkan secara total pun. Akhirnya kita ngalamin bukan kata orang aku mengenal Tuhan. Tapi apa yang aku alamin adalah Tuhan mengasihi saya. Nah, kasih yang berubah tadinya dingin, jadi kasih akan Tuhan yang tak berkesudahan karena dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Semua orang Kristen mesti mengalami Tuhan. Namun bisa jadi itu dalam masa-masa sulit, tekanan. Hingga muncullah yang namanya buah roh itu, tanda hadirnya Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Gitu Bu Marta, jelas? Iya Pak, jadi kitanya juga kan waktu itu Bapak pernah tentang siapa? Saul ya, tiba-tiba ada roh jahat itu loh. Berarti kita juga mau kenalin juga siapa yang di dalam sifat kebiasaan darah apa ya dalam diri kita sampai seperti itu ya Pak. Ya. Sampai kita bisa ya duri-duri apa yang masih ada dalam diri kita. Oke Pak, iya terima kasih Pak. Duri dalam daging. Teman-teman mengerti ya duri dalam daging ya. Paulus itu doain 3 kali dia minta ini dibuang keluar dari diri. Tuhan nggak izinkan. Duri dalam daging. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Udah Paul. Yang kita dapatkan udah Paul. Duduk di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mau cari apa lagi? Tapi kalau itu duri dalam daging kan nggak menyenangkan, Pak. Iya, memang nggak menyenangkan. Siapa yang bilang masalah menyenangkan? Jangan dengan iman yang besar maka bilang, mana masalah sini aku hadapi. Jangan. Duri dalam daging itu nggak menyenangkan. Makanya seringkali kita mesti ngalamin berbagai macam masalah. Asal Tuhannya ada dan ngajarin kita, is okay. Yang penting Tuhannya ada. Karena Tuhan setia. Kitanya nggak setia. Maka belajarlah setia seperti Tuhan yang setia. Saya renungkan perkataan ini loh teman-teman. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa tak tertandingi. Dalamnya, luasnya, oleh samudra dan oleh alam semesta ini. Coba renungkan baik-baik teman-teman, kesetiaan Tuhan. Lalu pandang diri kita sendiri ya, bersama dengan Roh Kudus. Bilang gini, Roh Kudus, apakah aku orang yang setia? Jujur teman-teman, ketika saya bilang begitu, ternyata saya nggak setia-setia amat. Ya nggak? Siapa yang ngakunya setia? Angkat tangannya, berani nggak? Bukan berarti saya menghindari istri saya, enggak. Saya cinta banget istri saya. Nggak mungkin lah saya ngeleweng gitu atau
Cari kesenangan dengan wanita lain nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nggak kepikir seperti saya kepikiran untuk ngerokok tuh nggak mungkin. Kepikir minuman keras atau narkotika tuh nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kenapa? Habitat saya nggak kayak gitu. Ngerti ya maksud saya ya? Berdosa yang lain masih mungkin, tapi itu habitatnya udah beda. Nah jadi soal perbuatan dosa ini habitatnya gimana? Bu Levina gitu misalnya. Bu Levina rokok yuk. Gitu. Pasti nggak mau orang yang dia nggak seneng rokok. Ya Bu Levina ya. Habitatnya beda gitu loh. Yusuf dia menghindar ketika istri majikannya itu datang. Kenapa? Yusuf tuh tahu bagaimana habitatnya dibangun dari bawah. Dia seorang budak, dia seorang pengerja, dia seorang kepala mandor, kepala rumah tangga gitu. Dia tuh tahu rasanya di tingkat yang paling bawah. Mana mungkin dia menukar itu semua dengan kenikmatan sesaat? Nggak mungkin. Habitatnya nggak kayak gitu. Dosa itu pun adalah habitat. Kalau habitat kita, kemudian kita masuk ke habitat itu dan kita kehilangan persahabatan dengan Tuhan, mendingan kita kehilangan persahabatan dengan dunia daripada persahabatan dengan Tuhan. Tepuk tangan dong. Mantap. So, ingat teman-teman, ketika kita punya kecenderungan berbuat jahat, yang tahu itu salah, don't do it. Kenapa? Itu akan merusak persahabatan kita dengan Tuhan. Masih dapat itunya dulu. Bukan soal kitanya jadinya punya kecemaran, gitu. Punya kenajisan, gitu. Enggak. Itu hal yang berbeda. Tapi ingat ini yang paling esensinya. Ketika kita bersahabat dengan Tuhan, Dia ingin menampilkan dirinya dalam diri kita. Ia ingin membangun tubuhnya, bait roh Allah dalam diri kita. Bait roh kudus juga. Tapi pastikan kitanya mau nggak menerima persahabatan ini. Ya kalau dia terima persahabatan kita, kitanya mau nggak persahabatannya mau nggak terima persahabatan dengan dia? Mau Pak, ya udah hindarkan. Kalau yang ia tidak suka, iya jangan dilakuin. Gampang kan teman-teman? Bu Levina kan sering WA saya ya. Bu Marta juga sering WA saya. Saya sering jawab apapun yang saya dapatkan dari Tuhan. Ketika Bu Levina nurut, bukan Bu Levina nurut sama saya, bukan. Bu Levina dan Bu Marta sedang mengasihi Tuhan. Mengertikah ini? Ini persahabatan yang sedang kita bina nih dengan Tuhan. Bukan dengan saya juga gitu. Jelas ya? Yuk kita bangun persahabatan dengan Tuhan lebih dalam ya. Lebih indah lagi. Tepuk tangan semuanya. Ya Pak, terima Ya, kasih. jujur ya saya Pak, dapat begitu banyak rema loh hari ini. Luar biasa. Terima kasih ya. Untung hari ini kita. iya, Coba kalau tadi saya. keren, Hari ini off ya. Saya sakit gigi. Rugi saya. keren banget ya Pak. Iya. Iya, berarti tidak hanya sadar, tapi kita harus juga menyadari bahwa kita harus belajar setia dengan Tuhan. Terima kasih Pak. Iya. Tuhan Terima berkati. kasih Bu Marta atas kesetiaannya. Bu Levina ya. Iya, saya sangat diberkati sekali. Saya juga Bu. Kita itu tidak setia, tapi Tuhan itu sangat setia sekali. Dalam segala hal, tanpa kita sadari, Tuhan selalu hadir. Tuhan itu selalu hadir dalam segalanya yang kita hadapi. Saya mau cerita sedikit. Ini kaitannya dengan tadi ada Ibu Made juga bilang tanda hadir Tuhan dalam mengasihi, dalam kita mengalami buah roh. Saya hari ini tuh, saya malam ini setelah pemberitaan ini baru saya mendapat mendapat pengertian yang luar biasa. Tuhan kasih bahwa saya tadi pergi ke gereja siang, itu saya tidak sadar bahwa saya tidak bawa dompet. Dompet saya tuh tinggal di rumah, tapi saya nggak tahu. Saya tidak tahu kalau dompet itu tidak ada di tas. Jadi, saya punya anak, hari ini tuh kita dibagi sembako di gereja. Ada dari forum komunikasi. Dari forum organisasi gitu. Jadi, sampai mau pergi itu saya punya anak bilang, Mama antar Mama ada satu tempat nanti naik taksi lanjut. Terus saya bilang,
Iya tidak apa-apa gitu. Tapi ini sudah jam 2, kan kumpulnya jam 2. Terus dia bilang, sudah nanti saya antar sampai gereja. Ya sudah dia antar. Sampai gereja masih lama. Ternyata orangnya datang itu sudah jam 4. Sudah agak sore. Yang bawa sembako ini. Jadi setelah dibagi semuanya sudah terima. Semua saya punya anak bilang, Mama nanti Mama naik taksi ya, nanti Mama turun di tempat ini, nanti saya jemput Mama di situ. Nanti saya ganti, Mama punya uang. Jujur ya, saya berapa minggu ini tuh saya nggak punya duit. Jadi saya kemana-mana itu sudah dikasih transport. Ada tim. Jadi mereka kasih transport saya untuk pergi. Ya ada tim doa. Jadi Tuhan itu sangat peduli, sangat memperhatikan kebutuhan saya. Saya tuh kadang bilang, Tuhan, saya terhadap transport, mau ke sini. Tapi Tuhan bilang, kenapa kamu khawatir? Itu saya sangat terharu sekali. Tuhan begitu baik. Jadi saya disiapin transport sama teman. Waktu hari Minggu dia kasih, Ibu ini untuk transport hari Senin. Gitu. Dia tahu saya tidak punya duit. Jadi tadi itu setelah semua sudah pulang, saya sendiri di gereja. Saya tunggu saya punya anak. Saya itu tidak tahu sama sekali bahwa tasnya tidak ada dompet. Iya tidak ada dompet. Jadi pas ada tukang sayur, sambil tunggu saya punya anak datang, saya ini mau beli kunyit sama tukang sayur. Nah, saya sudah ambil kunyitnya 5.000. Terus saya cari sampai dompet, saya cari. Terus keluar barang-barangnya semua. Jadi ada dompet. Saya bilang, Tuhan, perasaan tadi tasnya di sini saja. Tidak ada orang di sini kok. Tas ini tidak berpindah, kok bisa tidak ada dompet. Terus pada akhirnya Tuhan tuh bilang di saya gini, dompetmu di rumah. Gitu. Dompetmu kamu tidak bawa. Terus pikiran saya, tidak mungkin, dompetnya tadi saya bawa. Tidak, ada di rumah. Kamu lihat nanti ada di rumah. Sudah. Saya tenang aja, saya diam, saya tenang gitu. Saya tunggu, itu sabar gitu. Sabar, tenang gitu. Saya tidak panik gitu. Saya nggak kepikiran juga. Saya percaya dengan perkataan Roh Kudus. Terus saya bilang sama masnya, Mas, aduh tidak jadi beli. Saya dompet ketinggalan, jadi saya kembalikan kunyitnya. Terus tidak lama, saya punya anak datang. Kan tadi kita dapat sembakonya itu telur 1 rak, ada beras 5 kilo, ada Indomie, ada minyak goreng gitu. Jadi gula, semua ada kasih. Jadi saya tuh senang, saya bilang, Tuhan tahu saya tidak punya duit, tapi banyak berkat gitu. Saya itu terharu gitu, begitu setianya, begitu baiknya Tuhan. Sampai hari detil Tuhan tahu kalau saya tidak bawa dompet, Tuhan persiapkan saya punya anak, padahal biasanya dia tidak mau. Dia itu sulit untuk mau terjemput gitu. Tanpa saya suruh, Pak, dia mau. Terus akhirnya dia bilang, Mama, saya OTW sedikit lagi gitu. Terus sudah, dia datang, saya tidak mau ngomong di motor kalau dompetnya ketinggalan, nanti dia marah. Jadi Tuhan tuh bisa jaga saya, kamu diam saja gitu. Karena Tuhan tahu anak itu seperti apa. Jadi sudah sampai di rumah, saya masuk ke tempat, saya cari di kamar gini, oh iya ada dompetnya. Terus saya bilang, Tuhan, dompetnya ketinggalan, uangnya yang Tuhan tahu ada itu cuma sedikit itu, paling cuma pakai ongkos terus habis gitu. Terus saya tuh merenungkan, Tuhan baik sekali. Tuhan itu sangat sangat detail sekali memperhatikan. Akhirnya sudah di rumah, baru saya ngomong sama dia. Ternyata Tuhan kasih Indah untuk jemput Mama dan antar itu. Karena dompetnya itu ketinggalan di rumah. Mama tuh tidak sadar. Terus sudah dia langsung tidak bicara apa-apa. Jadi itu tanda hadirnya Tuhan sebegitu setia itu yang saya sangat tadi Ibu Made juga itu saya tidak panik, saya tidak tidak khawatir gitu loh. Tuhan itu mengatur semuanya tuh sangat luar biasa sampai saya pulang ke rumah dengan tenang gitu. Baru saya pemuritan jadi puji Tuhan Pak, saya bisa pemuritan setiap Rabu juga karena hari hari yang FA atau ibadah komsel itu
Saya sudah pindahkan harinya ke Kamis. Wah, Jadi puji saya Tuhan. bilang, saya pindahkan supaya saya bisa ikut ini karena ini penting. Jadi gembalanya setuju. Tidak apa-apa Bu, gitu. Jadi itu Pak, saya Wow. sangat bersyukur. Tuhan begitu luar biasa. Memberi pengajaran. Bapak Doni itu tidak dibanding dengan hal apapun. Dalam praktek sehari-hari itu Tuhan nyatakan bahwa firman itu hidup. Itu saja Pak. Makasih. Amin. Terima kasih Bu Levina. Tepuk tangan buat Bu Levina. Aduh, mohon maaf ya Bu, Sabtu kemarin udah siap-siap pemuridannya nggak jadi. Aduh, mohon maaf. Iya, ke satu apa ya, pada nggak bisa. Saya pun memang nggak bisa. Akhirnya saya pergi juga tuh. Jadi mohon maaf ya Bu. Tapi puji Tuhan hari ini kita semua diberkati. Saya pun adalah sama-sama diberkati juga pada sore hari. Saya menemukan begitu banyak hal-hal yang menakjubkan. Meskipun apa namanya ini diasuh oleh saya, tapi saya yang kemudian mendapatkan rema yang saya langsung bagikan pada saat yang apa namanya pada saat yang langsung gitu aja gitu. Saya dapatkannya baru satu sekilas langsung gitu aja langsung saya bilang. Kenapa? Karena memang ini memberkati saya juga gitu. Dan eh, jadi kita sama-sama belajar ya pada saat ini sama-sama belajar setia, setia sama Tuhan. Ya. Terima kasih juga buat Bu Yunike ya. Duh, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, kita belajar setia dalam hal apapun, termasuk hal yang menyediakan diri bagi orang lain ya. Dalam hal kalau ada orang pengen cerita, orang pengen telepon, orang ingin mendapatkan satu bentuk kasih, setialah. Kenapa? Karena kita pun lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Oke, maka kita pun wajib mengasihi siapapun yang Tuhan melimpahkan kasihnya kepada kita lewat orang itu. Semangat, setia dalam Tuhan. Tepuk tangan. Oke, satu orang lagi. Wah, udah jam 6 nih. Nggak kerasa ya. Ya, halo Pak, Oh, Bu mengenai Irma, silakan. Ibu Irma. Iya begini Pak, yang mengenai kemarin itu kan sebenarnya kan saya pun terkejut ketika Bu Marta pelayanan ya, saya melihat langsung, jadi saya tuh gini, wah Bu Marta itu seperti ada api gitu, api membara gitu ya untuk melayani. Nah Menyala, ketika menyala abangku. menyala abangku, menyala Bu Marta. Terus ketika saya melihat itu, saya juga terimpartasi juga, maksudnya terbagi juga. Kebetulan kan sebenarnya saya tuh udah beberapa tahun yang lalu tuh nggak melayani seperti itu gitu. Jadi diingatkan lagi Tuhan untuk untuk ke jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan kebetulan ada satu khotbah yang menguatkan juga, dibilang kita harus pergi mewartakan Injil, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Nah ketika itu saya juga langsung lihat Bu Marta jadi terinterpretasi ke saya gitu. Pertanyaan saya adalah gimana cara kita untuk action lagi? Maksudnya gini, ketika kita udah tahu dan kita mendapat isyarat atau mendapat penubuhan untuk melangkah lagi, bagaimana cara kita untuk melangkah gitu ke orang yang belum mengenal Tuhan? Sebenarnya simpel sih, karena kita kan orang suka bersosialisasi ya. Jadi kita gampang. Tapi bagaimana ya, apa yang menjadi arahan Tuhan gitu? Maksudnya tuntunan Tuhan itu seperti apa gitu? Apa kita harus masuk lebih dalam lagi? Maksudnya ibarat kita harus tanya ke Tuhan, emang itu otomatis kita harus tanya dulu ya, apa yang harus kita lakukan, terus harus bagaimana gitu. Nah itu satu yang ingin saya tanya ke Bapak, mungkin Bapak punya pengalaman begitu, tolong bagikan ke saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Pertanyaan yang bagus. Saya buka ini sekarang ya Alkitabnya ya. Matius 28. Ini dasar pelayanan kita nih. Dasar pelayanan kita. Matius 28, ya, teman-teman pasti udah hafal nih ya bunyi ayatnya. Ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, mereka ini siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Jadi nggak banyakkan orang yang Tuhan dekatin. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang berikan? Bapak surgawi ya, Allah Bapaknya. Karena itu, karena kemudian dari kuasa yang dia dapatkan itu, dia bilang gini, pergilah. Siapa yang disuruh pergi sama dia? Murid-muridnya itu.
pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi segolongan murid yang didekati sama Tuhan dan diberikan mandat yang sama yang Tuhan dapatkan, murid-murid itu disuruh pergi oleh Tuhan untuk menjadikan bangsa-bangsa menjadi muridnya. Bukan jadi orang Kristen. Jadi murid. Karena golongan murid ini kemudian mendapatkan kuasa dan otoritas untuk menjadikan bangsa menjadi murid Tuhan. Belum cukup di situ, Tuhan bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jangan ditambahin. Artinya apa? Cukup demikianlah. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Soal baptisan ini ngomongin soal apa? Ngomongin soal kesadaran bagaimana seseorang itu mengalami hidup yang baru dengan penugasan yang tepat datangnya dari Tuhan. Ketika mereka jadi murid. Mengapa? Ini soal murid. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan perintah langsung dari Tuhan? Ya saya mau katakan, gereja baru bisa memberikan 2 jam maksimal di dalam khotbah. Itu pun seminggu sekali. Enggak Pak, kan ada komsel. Ya oke, komsel 2 jam, 4 jam. Ada lagi Pak, penyembahan. Misalnya gitu ya, oke 2 jam, 6 jam. Dari 24 jam kali 6. Nah teman-teman maksud saya begini, yang kita harus dapatkan bukan cuma di gereja saja, dalam penyembahan saja, di gereja bukan cuma soal kita ke komsel, bukan. Tapi mendapatkan langsung ini dari saat teduh kita pribadi dan setelah itu 22 jam sisanya dalam satu hari, dalam kehidupan kita, sudahkah kita mendengar tuntunan Tuhan setiap langkahnya? Diajarin lewat apa? Lewat muridnya Tuhan. Saya ngomong bukan pemuridan saja ya, artinya kita dijadikan murid nggak oleh Tuhan. Menjadi murid itu mesti punya kelegaan hati untuk diajar, dididik, ditegur, diberikan pengajaran, dan diubahkan sama Tuhan. Oke, nggak semua orang Kristen jadi murid. Karena murid itu mempunyai hati yang harusnya teachable. Bisa diajarin. Oleh siapa? Oleh Tuhan, bukan oleh gurunya, bukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita udah pergi jadikan bangsa murid dan kemudian mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan mereka diajarin bagaimana jadi murid Tuhan. Lihat gini, pernyataannya luar biasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh kita ketika membuat orang percaya sama Tuhan. Misalnya gitu ya. Hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Dapatkan mujizat dari Tuhan. Hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Bisa membuat orang percaya. Lewat hidup kita, lewat pengajaran kita, kita bisa memberikan satu bentuk mereka tuh bisa mengerti siapa Tuhan Yesus lewat pengajaran yang kita lakukan. Mengapa? Karena Yesusnya menyertai setiap murid-muridnya dalam pelayanan, dalam pekabaran Injil, dalam berdoa, dalam melayani sampai kepada akhir zaman. Pendek kata apa? Semuanya itu dari awal sekali Tuhan lakukan dan berjalan dengan dalam pelayanan pun Tuhan lakukan, memimpin kita dalam setiap keberhasilan-keberhasilan dan bahkan kejatuhan-kejatuhan kita dalam kegagalan dalam pelayanan, Tuhan ajari bagaimana kita jadi murid Tuhan. Dalam semuanya, saya mau bilang ini, Tuhan tuh hendak menjadikan kita sebagai teman sekerjanya. Kita bisa buktikan bahwa dia setia. Tapi kita pun mesti punya kesetiaan yang sama seperti Kristus. Caranya gimana? Ya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kesetiaan Kristus itu bisa mengubahin kita. Jadi orang yang semakin peka dan punya passion pada panggilan kita dari Tuhan. Terutama soal jiwa-jiwa ini. Tapi pastikan ini, jangan lewat kemampuan kita saja. Karena itu semua jadi beban. Akan jadi beban buat kita nantinya. Tapi bawa
semuanya ke dalam hadirat Tuhan. Agar Tuhan ganti terus pikiran kita, hidup kita dengan pikirannya, dengan hatinya, dan bahkan rohnya yang melimpah-limpah itu. Hingga kita bukan dibebani target saja, tapi kita diberikan kelimpahan hidupnya. Dan kalau kita bisa layani orang, kita punya sukacita. Kita punya hati yang berkemenangan karena kita sedang menampilkan hidup Kristus. Itu Bu Irma. Jelas Bu? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati. Dan berkati. Jadi gimana awalnya ya? Awalnya gimana Pak? Duduk dia manis di dalam hadirat Tuhan dan dengarkan dia bicara. Saran saya adalah ketika berdoa, ketika menyembah Tuhan, ketika baca Alkitab, apapun itu, dengarkan apa yang Tuhan katakan pada saat-saat kita saat teduh doa menyembah Tuhan. Karena itu yang paling penting. Kita nggak berdoa secara sepihak, kita juga nggak menyembah secara sepihak, kita perlu adanya korelasi hubungan dengan Tuhan. Karena itu kita sebetulnya sedang memberikan nyawa kita untuk ganti nyawa dengan nyawanya Tuhan. Sebetulnya itu, teman-teman. Wah, sudah jam 6. Saya mesti akhiri karena ini juga akan saya siap-siap lagi untuk di Medan setelah ini. Pasti teman-teman ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, hari Sabtu saja. Oke, yang mau bertanya nanti silakan kumpulin dulu pertanyaannya untuk hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu tetap ada seperti biasa. Dan saya mesti akhiri dulu hari ini karena saya ada yang mesti dikerjakan sebelum ada di Medan nanti malam. Dan sekali lagi bila ada pertanyaan silakan tulis. Nanti tanyakan di hari Sabtu ya, teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, nanti kita akan berdoa juga bagi pertumbuhan teman-teman di sini, pertumbuhan rohani teman-teman di sini agar semua teman-teman ngalamin Tuhan juga ya. Ada beberapa hal-hal yang akan terjadi. Saya sudah share di grup. Itu pun akan segera menuju kepada waktunya seperti apa. Teman-teman ingat, berakar dalam Tuhan. Dengan kita berakar dalam Tuhan, kita nggak bisa diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran, keadaan, situasi apapun itu. Berakar dalam Tuhan. Baru bisa berbuah lebat. Oke? Yuk kita doa, kita tutup sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih malam hari ini adalah malam pemulihan yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapak, Kau pulihkan kami hingga kami menjadi anak-anak Allah yang setianya seperti Yesus. Kami juga tidak mampu setia, tapi kehadiran Kristus lewat buah roh yang diberikan oleh-Mu Bapa, itu tumbuh sempurna dalam diri kami dan kami terus-menerus memberikan keleluasan kepada Tuhan Yesus untuk hidup sepenuhnya dengan berlimpah-limpah dalam pikiran jiwa kami. Dan roh kami yang menyatu dengan roh Tuhan ini, silakan Roh Kudus terus-menerus mentransfer seluruh pikiran-pikiran Kristus yang baru ke dalam pikiran kami dan kami mengikuti semua tuntunan-Mu ini hingga kami benar-benar melepaskan dari habitat kegelapan dan dosa selama-lamanya hingga kami masuk ke dalam habitat penuh dengan hidupnya Kristus. Dan Roh Kudus silakan yang memimpin kami masuk ke dalam ketaatan iman, ke dalam ketaatan iman yang lebih dalam lagi. Karena kami tahu kami sedang diajari mengasihi Tuhan dan firman dan perkataannya. Kami tidak nurutin perkataan siapapun kecuali perkataan-Mu saja dan perkataan Tuhan Yesus saja. Karena kami tahu sekarang kami sedang berhadapan dengan Engkau ya Tuhan. Dengan setiap firman dan perkataan. Dan kami tahu oleh karena inilah kami dihidupkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami masuk ke dalam seluruh rahasia-rahasia ilahi oleh kepenuhan-Mu. Karena kami tahu dalam kepenuhan-Mu ini kami akan mengalami kepenuhan kealahan. Dan kami tahu dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi mereka yang melakukan kehendak Allah oleh hidup-Mu ya Tuhan akan mengalami hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati melimpah anak-Mu pada saat ini, melimpah dengan segala kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat rohani dan jasmani dengan luar biasa. Hingga kami semua menampilkan syukur, menampilkan senantiasa bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita buka videonya dan mari kita berfoto bersama-sama. Iya, luar biasa ya. Ya, berdoa juga terus-menerus ya buat suaminya Budina, limpahkan kehidupan Kristus yang baru dalam suaminya Budina senantiasa. Hingga benar-benar kita semua mengalami mujizat
bersama-sama dengan suaminya Budina. Oke, mari kita berfoto bersama. Oke, Olin. Oh, Olin mungkin masih ngerjain PR. Ibu Yohana, silakan Ibu Ari. 1. Oh, tanpa mikrofon. 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Kasih emo. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sampai hari Sabtu. Tuhan berkati semuanya. Semangat selalu. Berapi-api menyala. 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 Ya, silakan diskusi abon lagi ya. Tapi pribadi ya. Silakan diskusi abon. Terima kasih Pak